Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan landasan filosofis pendidikan IPS. Karakteristik pendidikan IPS ada dua. 1. Materi IPS. 2. Strategi penyampaian pengajaran IPS. 1. Materi IPS. Mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungannya, fisik dan sosial budaya. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang merupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. Menurut Mulyono Dikaryo, ada 5 macam sumber materi IPS antara lain: A. Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak, sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya. B. Kegiatan manusia, misalnya mata pencarian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. C. Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. D. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadiannya. E. Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, permainan. Dengan demikian, masyarakat dan lingkungannya selain menjadi sumber materi IPS, sekaligus juga menjadi laboratoriumnya. Pengetahuan, konsep, teori-teori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan dan dicobakan sekaligus diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat. 2. Strategi penyampaian pengajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak, keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut the widening horizon or expanding environment kurikulum. Sebutan masa sekolah dasar merupakan periode keserasian bersekolah. Artinya anak sudah matang untuk bersekolah. Adapun kriteria keserasian bersekolah adalah sebagai berikut. A. Anak harus dapat bekerja sama dalam kelompok dengan teman-teman sebaya, tidak boleh tergantung pada ibu, ayah, atau anggota keluarga lain yang dikenalnya. B. Anak memiliki kemampuan sinek analitik, artinya dapat mengenal bagian-bagian dari keseluruhannya, dan dapat menyatukan kembali bagian-bagian tersebut. C. Secara jasmania anak sudah mencapai bentuk anak sekolah. Menurut Preston, anak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Anak merespon, menaruh perhatian terhadap bermacam-macam aspek dari dunia sekitarnya. Anak secara spontan menaruh perhatian terhadap kejadian-kejadian, peristiwa, benda-benda di sekitar. Mereka memiliki minat yang luas dan tersebar di sekitar lingkungannya. 2. Anak adalah seorang penyelidik. Anak memiliki dorongan untuk menyelidiki dan menemukan sendiri hal-hal yang ingin mereka ketahui. 3. Anak ingin berbuat. Ciri khas anak adalah selalu ingin berbuat sesuatu. Mereka ingin aktif, belajar, dan berbuat. 4. Anak mempunyai minat yang kuat terhadap hal-hal yang kecil atau terperinci, yang seringkali kurang penting atau bermakna. 5. Anak kaya akan imajinasi. Dorongan ini dapat dikembangkan dalam pengalaman-pengalaman seni yang dilaksanakan dalam pembelajaran IPS, sehingga dapat memahami orang-orang di sekitarnya. Ada 2 karakteristik di sekolah. 1. Karakteristik kelas rendah. A. Ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. B. Suka memuji diri sendiri. C. Apabila tidak dapat menyelesaikan sesuatu, hal itu dianggapnya tidak penting. D. Suka membandingkan dirinya dengan anak lain dalam hal yang menguntungkan dirinya. E. Suka meremehkan orang lain. Dua. Karakteristik pada masa kelas tinggi. A. Perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. B. Ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. C.
Timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus. D. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. Landasan filosofis pendidikan IPS. 1. Filsafat perennialisme. 2. Filsafat esensialisme. 3. Filsafat progresifisme. 4. Filsafat rekonstruksionisme. Filsafat perennialisme. Aliran ini dianggap sebagai regresif kultur, yakni kembali mundur kepada kebudayaan masa lampau. Perennialisme menghadapi kenyataan dalam kebudayaan manusia sekarang sebagai satu krisis kebudayaan dalam kehidupan manusia modern. Untuk menghadapi situasi krisis itu, perennialisme memberikan pemecahan dengan jalan kembali kepada kebudayaan masa lampau. Pandangan perennialisme tentang belajar. 1. Mental disiplin sebagai teori dasar. Menurut perennialisme, latihan dan pembinaan berpikir adalah salah satu kewajiban tertinggi dalam belajar, atau keutamaan dalam proses belajar. 2. Rasionalitas dan asas kemerdekaan. Asas berpikir dan kemerdekaan harus menjadi tujuan utama pendidikan. Otoritas berpikir harus disempurnakan sesempurna mungkin, dan makna kemerdekaan pendidikan hendaknya membantu manusia untuk dirinya sendiri yang membedakannya dari makhluk yang lain. 3. Learning to reason, belajar untuk berpikir. Perennialisme tetap percaya dengan asas pembentukan kebiasaan dalam permulaan pendidikan anak. Percakapan membaca, menulis, dan berhitung merupakan landasan dasar. 4. Learning through teaching. Tugas guru bukanlah perantara antara dunia dengan jiwa anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar sementara mengajar. Guru mengembangkan potensi-potensi self-discovery, dan ia melakukan otoritas moral atas murid-muridnya. Filsafat esensialisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Filsafat progresivisme. Aliran ini memandang segala sesuatu itu ke depan, di mana progresivisme ini mengakui dan berusaha untuk mengembangkan asas progresivisme ke dalam kenyataan hidup, agar manusia bisa menjalani hidup atau tantangan hidup dalam keadaan yang lebih maju. Belajar dalam pandangan progresivisme memandang bahwa belajar adalah suatu proses yang berpijak pada akal manusia yang bersifat kreatif dan dinamis sebagai potensi yang ada pada diri manusia. Filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru, pengertian baru, dan pengetahuan baru berdasarkan data. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu mendorong siswa untuk mengorganisasi pengalamannya sendiri menjadi pengetahuan yang bermakna. Teori ini mencerminkan siswa memiliki kebebasan berpikir yang bersifat eklektik. Artinya, siswa dapat memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar dapat tercapai. Pendekatan konstruktivis menekankan pentingnya interaksi sosial dan negosiasi dalam pembelajaran. Dalam praktik kelas, pendekatan ini mendukung kurikulum dan pengajaran student center, bukannya teacher center. Proses belajar ini lebih penting daripada hasilnya. Pembelajaran menjadi lebih bermakna. Maka di sini siswa yang belajar dengan bebas, guru hanya membimbing. Praktik dalam pendidikan menerapkan serangkaian kegiatan
berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dengan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.